Warung sate itu sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Letaknya sederhana, di pinggir jalan desa yang menghubungkan pasar dan terminal kecil. Meski hanya bangunan semi permanen dengan meja kayu panjang dan bangku tua, warung itu selalu ramai. Setiap sore, asap pembakaran sate mengepul, bercampur aroma bumbu kacang yang khas. Orang-orang menyebutnya Sate Pak Redi. Redi adalah pemilik warung itu. Ia dikenal ramah, pekerja keras, dan tidak pernah pelit. Bersama istrinya, Waro, Redi merintis usaha itu dari nol. Awalnya hanya gerobak kecil, lalu berkembang menjadi warung yang tak pernah sepi pembeli. Bahkan saat hujan deras atau malam hari, selalu saja ada orang yang datang untuk makan sate buatan Redi. Waro setia membantu suaminya. Ia menyiapkan bumbu, melayani pembeli, dan mengurus keuangan. Dua anak mereka sering bermain di sekitar warung, tumbuh besar dengan suara bara api dan tawa pelanggan. Warung itu bukan hanya tempat usaha, tapi juga rumah kedua bagi keluarga kecil itu. Namun, kesuksesan seringkali mengundang iri. Banyak keluarga jauh dan dekat memperhatikan warung itu. Salah satunya adalah Edi, sepupu Redi. Sejak dulu, Edi dikenal pendiam dan licik. Ia sering datang ke warung, duduk lama, memperhatikan pembeli yang datang silih berganti. Di balik senyumnya, tersimpan rasa dengki yang tak pernah padam. Edi merasa seharusnya warung itu bisa menjadi miliknya. Ia merasa lebih pintar, lebih pantas, dan lebih berhak. Namun Redi tak pernah memikirkan hal itu. Baginya, keluarga tetap keluarga. Ia tetap memperlakukan Edi dengan baik, tanpa tahu niat buruk yang tumbuh perlahan. Suatu malam, Redi pulang dari warung dengan tubuh lemas. Ia mengeluh pusing dan nyeri di dada. Waro mengira suaminya hanya kelelahan. Namun malam itu, Redi mengerang kesakitan. Tubuhnya dingin dan nafasnya tersengal. Sebelum fajar menyingsing, Redi yang hembuskan nafas terakhirnya. Kematian Redi mengejutkan banyak orang. Tidak ada tanda-tanda penyakit serius sebelumnya. Dokter menyebut serangan jantung, namun Waro merasa ada yang janggal. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Warung yang dulu selalu buka, kini sering tutup. Waro belum siap melanjutkan usaha tanpa suaminya. Kepergian Redi membuat banyak pihak mulai mendekat. Beberapa keluarga menyarankan agar warung dijual saja. Ada pula yang ingin mengelolanya. Di antara mereka, Edi tampil paling perhatian. Ia sering datang membantu, menawarkan diri menjaga warung, bahkan mengurus bahan baku. Waro yang sedang berduka, tak menaruh curiga. Ia mengira Edi tulus membantu. Namun sejak kehadiran Edi semakin sering, kejadian aneh mulai muncul. Waro sering merasa seperti diawasi. Anak-anaknya mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, suara aneh terdengar dari dapur warung yang gelap. Warung sate yang dulu membawa rezeki, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Waro tak tahu bahwa semua ini adalah awal dari kehancuran keluarganya. Sebuah niat jahat telah ditanam, dan santet mulai bekerja perlahan, menunggu waktu untuk merenggut semuanya. Sejak kepergian Redi, suasana rumah dan warung sate berubah drastis. Waro seperti kehilangan separuh jiwanya. Setiap sudut warung mengingatkannya pada suaminya. Bangku tempat Redi biasa duduk, pisau yang biasa ia gunakan untuk memotong daging, hingga tungku pembakaran yang kini jarang menyala. Semua terasa kosong dan dingin. Waro berusaha bertahan demi kedua anaknya. Meski berat, ia mencoba membuka warung beberapa kali dalam seminggu. Namun pembeli tidak seramai dulu. Banyak orang mengira rasa satenya berubah. Ada juga yang mengatakan suasananya kini tidak nyaman. Waro hanya bisa diam. Ia sendiri sering merasa tidak tenang setiap berada di warung itu. Di tengah kondisi itu, Edi semakin sering datang. Ia seolah menjadi penolong. Datang pagi-pagi membawa daging, membantu membakar sate, dan menutup warung saat malam. Kepada tetangga, Edi selalu berkata bahwa ia kasihan pada Waro dan anak-anak. Ucapannya terdengar tulus, namun tatapan matanya sering kosong dan dingin. Sedikit demi sedikit, Edi mulai mencampuri urusan warung. Ia mengatur jam buka, menentukan harga, bahkan menyarankan agar Waro menyerahkan pengelolaan kepadanya sementara. Waro menolak dengan halus. Warung itu adalah peninggalan suaminya, dan ia ingin menjaganya sendiri. Penolakan itu menumbuhkan kemarahan di hati Edi. Ia merasa rencananya terhambat. Setiap kali pulang dari rumah Waro, wajah Edi berubah muram. Ia merasa warung itu seharusnya sudah berada di tangannya. Dalam pikirannya, satu-satunya penghalang hanyalah Waro dan kedua anaknya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Anak sulung Waro sering terbangun sambil menangis, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Anak bungsunya demam tinggi berhari-hari, namun dokter tidak menemukan penyebabnya.
Waro sendiri sering merasakan sakit menusuk di perut dan dada, terutama saat berada di dekat warung. Waro mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba meminta bantuan orang pintar di desa sebelah. Orang itu hanya menggelengkan kepala dan menyarankan agar Waro berhati-hati dengan orang terdekat. Kalimat itu membuat Waro resah, namun ia belum berani menuduh siapapun. Sementara itu, Edi telah melangkah lebih jauh. Ia diam-diam mendatangi seorang dukun tua di luar kota. Dengan wajah serius, ia menyampaikan niatnya. Ia ingin menyingkirkan satu keluarga tanpa jejak, tanpa kecurigaan. Dukun itu memperingatkan risikonya, namun Edi tidak peduli. Baginya warung sate itu adalah segalanya. Sejak malam pertama ritual dilakukan, kondisi keluarga Waro semakin memburuk. Waro sering mimpi buruk tentang Redi yang memanggil namanya sambil menangis. Saat bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Warung sate pun semakin jarang buka. Waro tidak sanggup berdiri lama. Anak-anaknya semakin lemah. Tetangga mulai berbisik-bisik, menyebut keluarga itu terkena penyakit aneh atau kutukan. Edi justru semakin sering muncul, pura-pura peduli, sambil diam-diam mengamati kemunduran mereka. Dalam hatinya, Edi merasa yakin rencananya berjalan lancar. Ia sudah membayangkan warung sate itu kembali ramai di bawah namanya. Ia tak lagi melihat Waro dan anak-anak sebagai keluarga, melainkan penghalang yang harus dihilangkan. Santet telah dilepaskan, perlahan menggerogoti tubuh dan jiwa satu keluarga. Dan tanpa disadari Waro, orang yang paling sering berada di sisinya adalah orang yang paling menginginkan kehancurannya. Hari-hari Waro kini dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Tubuhnya semakin lemah, namun ia memaksakan diri tetap bangun setiap pagi. Demi anak-anaknya, ia mencoba terlihat kuat. Meski di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang perlahan menggerogoti hidup mereka. Anak sulungnya mulai sering mengeluh sakit kepala hebat. Matanya tampak kosong, sorotnya tidak seperti anak seusianya. Ia sering duduk termenung, menatap satu titik tanpa bicara. Ketika ditanya, ia hanya menggeleng pelan. Kadang-kadang ia berkata mendengar suara ayahnya memanggil dari belakang warung. Waro selalu berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri gemetar. Anak bungsunya lebih parah. Tubuhnya kurus, nafsu makannya hilang. Setiap malam ia menangis ketakutan, merasa ada yang menyentuh kakinya saat tidur. Waro tidur di sampingnya, memeluk erat, namun rasa dingin itu tetap terasa. Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut berbaring bersama mereka. Waro membawa kedua anaknya ke puskesmas, lalu ke rumah sakit di kota. Hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Dokter hanya menyarankan istirahat dan vitamin. Namun kondisi mereka tak kunjung membaik. Justru semakin hari semakin melemah. Di rumah, suasana semakin mencekam. Bau anyir kadang tercium dari dapur, padahal tidak ada apa-apa. Piring dan gelas sering jatuh sendiri. Malam hari, terdengar suara seperti orang berjalan di atap. Waro sering terbangun dan mendapati pintu dapur terbuka, meski ia yakin telah menguncinya. Edi tetap datang hampir setiap hari. Ia selalu menunjukkan wajah prihatin. Ia membawakan makanan, obat, dan uang. Kepada tetangga, ia mengatakan bahwa ia akan menjaga keluarga Redi sampai akhir. Namun setiap kali Edi pergi, Waro merasa tubuhnya semakin berat, seperti kehilangan tenaga. Suatu sore, Waro memberanikan diri bertanya pada Edi, apakah ia pernah merasakan hal aneh di warung itu. Edi hanya tertawa kecil dan berkata, Waro terlalu banyak pikiran. Ia menyarankan agar Waro menyerahkan warung kepadanya sementara agar bisa fokus merawat anak-anak. Ucapan itu menusuk hati Waro. Ia mulai teringat perkataan orang pintar yang pernah ia temui, tentang orang terdekat, tentang niat tersembunyi. Namun ia segera mengusir pikiran itu. Edi adalah keluarga, tak mungkin berniat jahat, pikirnya. Malam itu, Waro mengalami kejadian paling mengerikan. Ia bermimpi bertemu Redi di warung. Wajah suaminya pucat, matanya hitam pekat. Redi memegang tangannya dan berkata dengan suara berat agar Waro berhati-hati. Sebelum sempat bertanya, Waro terbangun sambil menjerit. Saat bangun, ia merasakan sakit luar biasa di perutnya, seperti ada benda tajam yang menusuk dari dalam. Ia menggeliat kesakitan hingga pagi. Anak-anaknya pun ikut merintih, seolah merasakan penderitaan yang sama. Keesokan harinya, Waro tak sanggup bangun dari tempat tidur. Warung sate resmi tutup. Tetangga mulai berdatangan. Sebagian membantu, sebagian hanya ingin tahu. Di antara mereka, Edi terlihat paling sibuk mengatur segalanya. Ia bahkan mulai berbicara seolah warung itu sudah berada di bawah tanggung jawabnya.
Sementara itu, di tempat lain, Edi kembali mendatangi dukun yang sama. Ia mengeluhkan bahwa prosesnya terlalu lama. Dukun itu mengatakan, santet tingkat tinggi memang bekerja perlahan, menguras nyawa sedikit demi sedikit. Korban akan terlihat sakit biasa, hingga akhirnya mati tanpa sebab jelas. Mendengar itu, Edi merasa puas. Ia membayangkan akhir dari semua ini sudah dekat. Ia tidak memikirkan dosa atau akibat. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Warung sate itu harus menjadi miliknya sepenuhnya. Ketika santet telah benar-benar menyatu dengan kehidupan keluarga Waro, penyakit tanpa nama itu terus menggerogoti, meninggalkan keputusasaan dan ketakutan. Dan di balik semua kepedulian palsu, Edi menunggu dengan sabar, yakin bahwa waktunya akan segera tiba. Keadaan keluarga Waro semakin hari semakin memprihatinkan. Rumah yang dulu hangat kini terasa sunyi dan berat, seolah udara di dalamnya menekan dada siapapun yang masuk. Waro lebih banyak terbaring lemah, wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya seperti kehilangan darah. Setiap kali mencoba bangun, kepalanya berputar dan pandangannya menggelap. Anak sulungnya mulai jarang berbicara. Ia hanya duduk di sudut rumah, memeluk lutut, menatap lantai dengan wajah kosong. Sesekali bibirnya bergerak seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Saat Waro bertanya, anak itu hanya menjawab lirih bahwa ayahnya sering datang dan berdiri di dekat pintu dapur. Mendengar itu, Waro hanya bisa menangis diam-diam. Anak bungsunya semakin parah, demamnya naik turun, badannya dingin, namun keringatnya bau menyengat. Beberapa kali ia muntah cairan hitam pekat yang membuat Waro ketakutan. Setiap malam, anak itu menjerit sambil menunjuk ke langit-langit, berkata ada bayangan yang ingin membawanya pergi. Tetangga mulai merasa ngeri melihat kondisi keluarga itu. Beberapa menyarankan untuk memanggil ustadz atau orang pintar. Ada juga yang berbisik-bisik bahwa keluarga Redi terkena kiriman ilmu hitam. Namun tak satu pun berani bicara langsung pada Waro karena takut salah tuduh. Edi tetap menjadi sosok yang paling sering hadir. Ia tampak sibuk mengurus segala sesuatu, mulai dari keperluan rumah hingga urusan warung yang sudah lama tutup. Ia bahkan mulai menyimpan kunci warung dengan alasan agar aman dan terjaga. Anehnya, tidak ada satupun tetangga yang merasa curiga. Semua melihat Edi sebagai keluarga baik yang setia membantu. Namun Waro mulai merasakan ketidaknyamanan setiap kali Edi datang. Tubuhnya selalu terasa lebih sakit, napasnya semakin berat, dan kepalanya dipenuhi suara-suara aneh. Ia mulai mengingat masa lalu, bagaimana Redi dulu jarang mempercayai Edi dalam urusan usaha. Redi pernah berkata bahwa Edi terlalu banyak iri dan terlalu sering menghitung keuntungan orang lain. Suatu malam, Waro mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ia terbangun karena merasa seperti dicekik. Dadanya sesak, tenggorokannya kering, dan ia tidak bisa berteriak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat tempat tidurnya. Bayangan itu perlahan mendekat, membawa aroma tanah basah dan darah. Waro pingsan hingga pagi. Saat sadar, ia sudah dikelilingi tetangga dan Edi. Edi tampak cemas, namun di matanya terselip kilatan kepuasan yang sangat singkat. Ia segera menyarankan agar Waro dibawa ke rumah sakit, namun Waro menolak. Ia merasa semua ini bukan penyakit biasa. Dengan sisa tenaga yang ada, Waro meminta tolong pada seorang tetua desa yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Orang tua itu datang sore hari. Begitu masuk ke rumah, wajahnya langsung berubah tegang. Ia mengatakan ada energi gelap yang sangat kuat di rumah itu, seperti niat jahat yang terus diperbarui. Tetua itu memperingatkan Waro bahwa keluarga mereka sedang diincar untuk dihabisi. Ia menyebutkan bahwa pelakunya adalah orang yang sangat dekat, seseorang yang sering keluar masuk rumah. Mendengar itu, tubuh Waro gemetar. Wajah Edi langsung terlintas di pikirannya. Namun sebelum Waro sempat berbicara lebih jauh, kondisi anak bungsunya tiba-tiba memburuk. Napasnya tersengal, matanya terbelalak, dan tangannya mencengkram udara. Dalam hitungan menit, tubuh kecil itu terdiam. Tangis histeris pecah di rumah itu. Kematian pertama dalam keluarga itu akhirnya terjadi. Suasana duka menyelimuti rumah Waro. Tetangga berdatangan, doa dipanjatkan, namun rasa takut justru semakin kuat. Edi terlihat sangat aktif mengurus pemakaman. Ia mengatur segalanya dengan cepat, seolah sudah siap dengan semua kemungkinan. Di dalam hatinya, Edi tahu satu langkah telah berhasil. Santet itu mulai memetik hasil. Ia yakin kematian berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Tanda-tanda kematian semakin nyata dan satu nyawa telah melayang. Sementara itu, niat jahat Edi semakin menguat. Tanpa sedikit pun rasa penyesalan, menunggu kehancuran total yang sudah di depan mata. Kematian anak bungsu Waro meninggalkan luka yang terlalu dalam untuk digambarkan dengan kata-kata. Rumah itu dipenuhi isak tangis dan doa. Namun rasa dingin justru semakin terasa. Seolah kematian bukan akhir, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk masih menunggu. Waro duduk lemas di samping jasad anaknya sebelum dimakamkan. Matanya kosong,
air matanya hampir habis. Ia merasa separuh jiwanya ikut terkumpul. Anak itu adalah penguatnya sejak Redi meninggal, alasan terakhirnya untuk bertahan. Kini, alasan itu telah direnggut dengan kejam. Anak sulungnya hanya berdiri diam saat pemakaman, tidak menangis, tidak bicara. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Banyak orang mengira ia syok berat, namun Waro tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan. Anak itu seperti sudah berada di ambang batas antara hidup dan mati. Sejak pemakaman, kondisi anak sulung semakin memburuk. Ia sering mengigau menyebut nama ayah dan adiknya. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis histeris tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin, dan matanya sering melirik ke sudut ruangan dengan tatapan ketakutan. Waro sendiri semakin lemah. Ia sering batuk darah, perutnya membesar seperti terisi sesuatu yang keras. Setiap kali ia mencoba makan, rasa pahit memenuhi mulutnya. Tidur menjadi hal yang menakutkan, karena mimpi-mimpi buruk selalu datang membawa bayangan kematian. Di tengah semua itu, Edi justru semakin leluasa. Ia mulai mengambil alih urusan warung secara terbuka. Ia membersihkan tempat itu, memperbaiki meja, dan mulai membeli bahan-bahan. Kepada tetangga, ia berkata akan membuka kembali warung sate agar bisa membiayai pengobatan Waro dan anaknya yang tersisa. Tak satu pun orang mencurigainya. Semua melihat Edi sebagai penyelamat. Hanya Waro yang merasa semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Setiap kali Edi datang, dada Waro terasa sesak, kepalanya pening, dan rasa marah bercampur takut memenuhi pikirannya. Suatu malam, Waro kembali didatangi Redi dalam mimpi. Kali ini wajah suaminya lebih jelas, namun penuh luka. Redi berkata dengan suara berat bahwa mereka telah dikhianati. Ia menyebut satu nama sebelum bayangannya menghilang. Nama itu adalah Edi. Waro terbangun sambil menangis dan memeluk anak sulungnya. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui kebenaran yang selama ini ia hindari. Semua penderitaan ini datang dari satu sumber, dari orang yang mereka percaya. Keesokan harinya, Waro mencoba meminta bantuan lagi pada tetua desa. Namun sebelum bantuan itu benar-benar datang, keadaan semakin memburuk. Anak sulungnya tiba-tiba kejang hebat, mulutnya mengeluarkan busa hitam, tubuhnya kaku, dan napasnya terputus-putus. Waro berteriak minta tolong, namun pertolongan terasa terlambat. Di depan matanya sendiri, anak sulungnya menghembuskan napas terakhir. Dunia Waro runtuh seketika. Ia menjerit histeris, lalu jatuh pingsan di samping jasad anaknya. Kematian kedua membuat warga desa mulai benar-benar takut. Dua anak meninggal dengan cara yang tak masuk akal dalam waktu berdekatan. Bisik-bisik tentang santet kini terdengar lebih jelas, meski tetap tak ada yang berani menunjuk pelaku. Edi kembali tampil paling depan. Ia mengurus pemakaman, menenangkan Waro, dan berkata bahwa cobaan ini pasti ada hikmahnya. Namun di belakang semua kata manis itu, hatinya diliputi kepuasan yang gelap. Targetnya hampir tercapai. Kini hanya tersisa Waro seorang. Waro tersandar di malam hari setelah pemakaman. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara anak-anak, tidak ada lagi tawa. Hanya kesunyian dan rasa sakit yang menusuk. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Tubuhnya dingin, napasnya pendek-pendek. Dengan sisa kesadaran, Waro berdoa dalam hati. Ia tidak meminta hidup lebih lama. Ia hanya meminta agar kebenaran suatu hari terungkap dan pelaku mendapatkan balasan setimpal. Harapan terakhir Waro telah direnggut. Kini ia sendirian, menunggu akhir yang sudah dipersiapkan oleh tangan jahat yang selama ini bersembunyi di balik wajah keluarga. Setelah kematian kedua anaknya, Waro seperti hidup tanpa jiwa. Ia masih bernafas, masih membuka mata, tetapi hatinya sudah mati. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi langkah kecil berlarian, tidak ada suara panggilan ibu di pagi hari. Yang tersisa hanya dinding-dinding kosong yang menyimpan kenangan dan rasa sakit. Tubuh Waro semakin kurus. Kulitnya menguning, matanya sayu, dan rambutnya mulai rontok. Ia jarang makan, jarang minum. Setiap sendok nasi terasa seperti pasir di mulutnya. Setiap tegukan air terasa pahit. Namun rasa sakit di tubuhnya jauh lebih menyiksa daripada rasa lapar. Setiap malam, Waro merasakan hal yang sama. Ada tekanan di dadanya, seperti tangan tak terlihat yang menindihnya perlahan. Nafasnya tersengal, tenggorokannya terasa dicekik. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dalam keadaan setengah sadar, ia sering melihat bayangan-bayangan hitam berdiri di sudut rumah, mengawasinya tanpa suara. Ia tahu ajalnya semakin dekat. Tetangga mulai jarang datang. Bukan karena tidak peduli,
tetapi karena takut. Rumah itu dianggap membawa kesialan. Banyak yang percaya siapapun yang terlalu sering berada di sana akan ikut tertimpa malapetaka. Waro mengerti, dan ia tidak menyalahkan siapapun. Hanya satu orang yang masih rutin datang, Edi. Edi datang hampir setiap hari, membawakan makanan, membersihkan rumah, dan duduk menemani Waro. Di depan Waro ia selalu berbicara lembut, mengatakan bahwa ia akan menjaga warung sate, menjaga nama baik keluarga Redi, dan memastikan Waro tidak kekurangan apapun sampai akhir hayatnya. Namun setiap kali Edi duduk di dekatnya, tubuh Waro selalu bereaksi. Jantungnya berdebar tidak wajar, perutnya terasa seperti diremas, dan kepalanya dipenuhi suara-suara aneh. Dalam batinnya, Waro yakin 100%. Orang inilah sumber semua penderitaan mereka. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Waro memberanikan diri bertanya. "Di, kenapa hidup saya seperti ini?" Ucapnya lirih sambil menatap Edi. Edi tersenyum tipis. "Semua ini cobaan, Mbak Waro. Mungkin Tuhan sedang menguji." Jawaban itu membuat dada Waro semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin menuduh, ingin meluapkan semua kemarahannya. Namun tubuhnya terlalu lemah. Yang keluar hanya air mata. Malam itu, Waro mengalami mimpi yang paling jelas sepanjang hidupnya. Ia melihat Redi berdiri di depan warung sate. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi penuh amarah. Di belakangnya berdiri kedua anak mereka, memegang tangan ayahnya. Redi berkata dengan suara tegas bahwa waktunya hampir habis. Ia meminta Waro untuk ikhlas, tetapi juga memperingatkan bahwa kejahatan tidak akan berhenti hanya dengan kematian. Akan ada balasan, cepat atau lambat. Saat terbangun, Waro menangis lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena ia sudah siap. Keesokan harinya, kondisi Waro memburuk drastis. Ia muntah darah hitam, nafasnya tersengal, dan tubuhnya kejang-kejang. Tetangga dipanggil, Edi pun datang paling cepat. Ia berpura-pura panik, memanggil bantuan, dan mengangkat tubuh Waro ke ranjang. Dalam keadaan setengah sadar, Waro menatap wajah Edi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berbisik pelan. "Kalau saya mati, jangan pernah merasa aman." Edi terdiam sesaat. Wajahnya menegang, lalu kembali tersenyum. Ia mengira itu hanya ucapan orang sekarat. Menjelang malam, Waro menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Hanya helaan nafas panjang, lalu sunyi. Keluarga Redi resmi musnah. Tidak tersisa satupun darah yang hidup. Tangis warga terdengar, doa dipanjatkan. Namun di antara kesedihan itu, Edi berdiri dengan wajah tertunduk, menyembunyikan kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Kini tidak ada lagi penghalang. Beberapa hari setelah pemakaman Waro, Edi mulai bergerak cepat. Ia mengurus surat-surat, berbicara dengan tetua desa, dan secara resmi mengambil alih warung sate peninggalan Redi. Tidak ada yang menolak. Semua menganggap itu sudah sewajarnya, karena Edi adalah keluarga terdekat yang tersisa. Warung sate itu kembali dibuka. Seperti dulu, pembeli kembali berdatangan. Asap sate kembali mengepul, aroma bumbu kembali memenuhi udara. Warung itu ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap malam, setelah warung tutup, Edi sering mendengar suara langkah di dapur. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Kadang bau anyir muncul tiba-tiba. Edi menganggapnya hanya lelah dan perasaan bersalah yang belum ia akui. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun awal dari babak baru. Edi telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun sesuatu yang gelap telah tertinggal, menunggu waktu untuk menagih harga yang jauh lebih mahal daripada sebuah warung sate. Warung sate itu benar-benar hidup kembali. Sejak dikelola Edi, meja-meja jarang kosong. Pembeli datang dari pagi hingga larut malam. Banyak yang berkata rasanya kembali seperti dulu, bahkan ada yang bilang lebih gurih. Edi tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Ia merasa semua pengorbanannya akhirnya terbayar. Di depan orang-orang, Edi tampil sebagai pewaris yang bertanggung jawab. Ia rajin menyapa pelanggan, murah senyum, dan sering memberi tambahan sate gratis. Nama sate Pak Redi tetap dipertahankan, katanya demi menghormati almarhum sepupunya. Tak seorang pun curiga, justru banyak yang memuji niat baiknya. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang.
Setiap kali senja turun dan warung mulai sepi, perasaan tidak nyaman merayap ke hati Edi. Ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut dapur. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya tungku yang masih hangat dan pisau-pisau yang tergantung rapi. Malam pertama setelah warung buka kembali, Edi mendengar suara pelan dari belakang, seperti suara daging dipotong di atas talenan. Ia menghentikan aktivitasnya dan mendengarkan. Suara itu berhenti. Edi menertawakan dirinya sendiri dan menganggap itu hanya halu karena lelah. Namun kejadian itu terulang. Suatu malam, saat ia sendirian membersihkan warung, bau anyir yang sangat dikenalnya tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu sama persis dengan bau yang dulu sering tercium di rumah Waroh sebelum kematian anak-anaknya. Edi membeku, dadanya berdebar kencang. Ia membuka semua pintu dan jendela, namun bau itu tidak hilang begitu saja. Sejak malam itu, tidur Edi tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Waroh duduk di bangku warung dengan wajah kosong. Di sampingnya berdiri Redi dan kedua anaknya. Mereka tidak berbicara, hanya menatap Edi dengan mata gelap dan dingin. Saat terbangun, tubuh Edi basah oleh keringat. Namun setiap pagi, ia kembali memasang wajah normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa karyawan warung mulai mengeluh. Ada yang merasa pusing tanpa sebab, ada yang mendengar suara anak kecil tertawa saat dapur kosong. Salah satu karyawan bahkan mengundurkan diri setelah mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dekat tungku pembakaran. Edi memarahi mereka dan menyebut semuanya mengada-ada. Ia tidak ingin cerita aneh merusak usaha yang baru saja bangkit. Ia menutup telinga dari semua kemungkinan, termasuk dari peringatan kecil dalam hatinya sendiri. Namun, gangguan semakin nyata. Suatu malam, seorang pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan setelah makan sate. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Setelah sadar, orang itu berkata melihat anak kecil berdiri di belakang Edi sambil menatap tajam. Edi tertawa kaku dan menyebut pelanggan itu kelelahan. Kejadian serupa terjadi beberapa kali. Warung tetap ramai, tetapi selalu ada cerita aneh yang menyertainya. Anehnya, hal itu justru membuat warung semakin terkenal. Banyak orang datang karena penasaran, ingin membuktikan sendiri. Edi merasa diuntungkan, namun batinnya semakin tersiksa. Setiap malam setelah semua orang pulang, suara-suara itu kembali. Kadang terdengar tangisan pelan dari sudut ruangan, kadang suara langkah kecil berlari di lantai. Pernah suatu malam, Edi melihat bekas telapak kaki kecil berlumur jelaga di lantai dapur. Ia menyiram lantai itu berkali-kali, namun bekasnya tidak langsung hilang. Edi mulai kehilangan kesabaran. Ia kembali mendatangi dukun yang dulu membantunya. Dengan wajah tegang, Edi menceritakan semua gangguan yang ia alami. Dukun itu terdiam lama, lalu berkata bahwa santet yang ia gunakan telah memakan korban sepenuhnya. Namun arwah yang mati dengan dendam tidak akan diam. Dukun itu menyarankan agar Edi menyiapkan diri. Ia mengatakan bahwa hasil dari perbuatan gelap tidak pernah berhenti pada satu titik. Selalu ada balasan, cepat atau lambat. Edi pulang dengan hati bergejolak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa takut yang sesungguhnya. Namun keserakahan masih lebih kuat. Ia menolak melepaskan warung itu. Ia merasa semua ini sudah terlanjur jauh. Beberapa hari kemudian, Edi mulai jatuh sakit. Awalnya hanya sakit kepala dan mual. Ia tetap memaksa bekerja. Namun rasa sakit itu semakin sering datang, menusuk dada dan perutnya, sama seperti yang dulu dialami Waroh. Edi menyangkal. Ia menolak pergi ke dokter. Ia juga menolak semua kemungkinan yang ia sendiri ciptakan. Warung sate tetap ramai, tetapi wajah Edi semakin pucat dari hari ke hari. Senyumnya kaku, matanya gelap, dan tubuhnya mulai kurus. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan Edi tampak seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Ia memang berhasil menguasai warung sate yang selalu ramai pembeli. Namun bersama kesuksesan itu, sesuatu yang gelap ikut menetap. Dan kini, tanpa bisa dihindari lagi, bayaran atas perbuatannya mulai ditagih, perlahan namun pasti. Penyakit Edi semakin hari semakin jelas terlihat. Tubuhnya yang dulu tegap kini membungkuk. Wajahnya kusam, dan matanya selalu merah seolah kurang tidur. Ia masih memaksakan diri datang ke warung setiap hari, berdiri di antara asap sate dan suara pembeli. Tetapi tubuhnya tak lagi sekuat kemauannya. Rasa sakit itu datang tanpa pola. Kadang menyerang dadanya seperti ditusuk dari dalam. Kadang berpindah ke perut hingga membuatnya meringkuk kesakitan. Saat rasa itu muncul, Edi sering merasa hawa di sekitarnya berubah dingin. Suara ramai warung mendadak terdengar jauh, seperti terendam air. Suatu siang, saat warung sedang penuh, Edi tiba-tiba terjatuh. Tangannya mencengkram dada, nafasnya tersengal. Para pembeli panik, karyawan berusaha menolong. Edi dibawa ke ruang belakang, diberi air, dan dipaksa beristirahat. Setelah beberapa menit, ia sadar kembali, namun wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak kejadian itu, Edi mulai takut sendirian. Malam hari menjadi waktu paling menyiksa. Begitu warung tutup dan semua orang pulang, rumah yang berada di belakang warung terasa sempit dan pengap.
Edi sering mendengar suara orang memanggil namanya dari dapur. Kadang suara itu terdengar seperti Waro, lembut namun penuh kesedihan. Kadang berubah menjadi suara Redi, berat dan dingin. Edi mencoba menutup telinga, memutar televisi keras-keras, bahkan membaca doa yang ia ingat. Namun suara itu tetap muncul, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Suatu malam, Edi melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Saat ia berjalan menuju dapur, lampu tiba-tiba berkedip. Dalam cahaya redup itu, ia melihat 4 sosok berdiri di dekat tungku pembakaran. Redi berdiri paling depan, wajahnya muram. Di sampingnya, Waro menunduk, rambutnya menutupi wajah. Di belakang mereka, 2 anak kecil berdiri sambil bergandengan tangan. Edi mundur dengan tubuh gemetar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Dalam sekejap, semua sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya bau anyir dan rasa dingin yang menempel di kulitnya. Sejak malam itu, Edi tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ia sering tertidur di kursi warung karena takut masuk rumah. Karyawan mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Edi mudah marah, sering berbicara sendiri, dan kadang menatap kosong ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Bisik-bisik mulai kembali terdengar di desa. Kali ini bukan tentang keluarga Redi, melainkan tentang Edi. Banyak yang mengatakan wajahnya mirip orang yang sedang dijemput ajal. Ada juga yang mulai menghubungkan kematian Waro dan anak-anaknya dengan kondisi Edi sekarang. Edi merasakannya. Ia tahu orang-orang mulai curiga. Dalam keputusasaan, Edi kembali menemui dukun itu untuk terakhir kalinya. Ia datang dengan tubuh lemah dan wajah penuh ketakutan. Ia memohon agar semua gangguan ini dihentikan. Ia berjanji akan memberikan apapun yang diminta. Dukun itu menatap Edi lama, lalu menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa apa yang telah dilepas tidak bisa ditarik kembali. Santet yang merenggut satu keluarga telah mengikat jiwa Edi sendiri sebagai gantinya. Keseimbangan harus dibayar. Yang mati memang mereka, kata dukun itu pelan. Tapi yang menanggung sisanya adalah kamu. Mendengar itu, Edi menangis. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah benar-benar muncul. Namun penyesalan itu datang terlambat. Jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh. Sepulang dari sana, kondisi Edi semakin buruk. Ia sering muntah darah hitam, persis seperti yang dialami Waro. Setiap kali ia melihat cermin, bayangan wajahnya terlihat berubah, seperti ada bayangan lain yang menumpang di tubuhnya. Warung sate mulai sepi. Beberapa pelanggan memilih tidak datang lagi, karena merasa tidak nyaman. Karyawan satu persatu mengundurkan diri. Tinggal Edi sendiri yang bertahan, keras kepala menjaga sesuatu yang justru menghancurkannya. Pada suatu malam yang sunyi, Edi terduduk sendirian di bangku panjang warung. Ia menatap tungku yang sudah padam. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara langkah kecil mendekat, disusul suara tawa lirih anak-anak. Edi menutup mata sambil gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu waktunya hampir habis. Apa yang dulu dilakukan Edi dengan niat jahat, kini kembali padanya dengan cara yang jauh lebih menyiksa. Warung sate yang dulu menjadi simbol keserakahan, kini berubah menjadi tempat penantian terakhir, menunggu satu nyawa terakhir untuk ditagih. Malam itu, warung sate benar-benar sunyi. Tidak ada suara pembeli, tidak ada tawa, tidak ada asap yang mengepul dari tungku. Meja-meja kosong, bangku-bangku tersusun rapi, namun suasananya terasa dingin dan berat. Edi duduk sendirian di tengah warung, tubuhnya gemetar meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sudah 3 hari warung itu tutup, tubuh Edi tak lagi sanggup berdiri lama. Setiap kali ia mencoba berjalan, kakinya terasa lemas seperti kehilangan tulang. Dadanya nyeri, perutnya seperti diikat kuat dari dalam. Rasa sakit itu persis seperti yang dulu dialami Waro sebelum meninggal. Kini, Edi mengerti sepenuhnya. Ia menatap sekeliling warung. Di tempat itulah Redi dulu berdiri membakar sate dengan wajah penuh senyum. Di sudut itu, Waro biasa duduk menghitung uang sambil memperhatikan anak-anaknya bermain. Semua kenangan itu kini terasa seperti ejekan yang menertawakannya. Kenapa aku tidak berhenti dulu? Gumam Edi pelan. Namun, penyesalan tidak pernah datang tepat waktu. Lampu warung tiba-tiba berkedip. Angin dingin berembus meski semua pintu tertutup. Bau anyir yang sudah sangat dikenalnya kembali memenuhi udara. Edi menutup hidung, napasnya memburu. Jantungnya berdetak keras seolah ingin meloncat keluar dari dada. Pelan-pelan, suara langkah terdengar dari arah dapur. Langkah itu tidak tergesa, tidak juga berat. Seperti langkah orang yang sangat dikenal. Edi memejamkan mata. Namun suara itu justru semakin dekat. Saat ia membuka mata, 4 sosok berdiri di depannya. Redi berdiri paling depan. Wajahnya tenang,
namun matanya penuh luka dan amarah yang tertahan. Di sampingnya Waro berdiri dengan wajah pucat, tatapannya sedih namun tegas. Di belakang mereka, dua anak kecil berdiri sambil menggenggam tangan satu sama lain. Tidak ada teriakan, tidak ada suara mengancam, hanya tatapan. Edi jatuh berlutut, tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. "Aku salah," ucapnya terbata-bata. "Aku cuma ingin warung itu. Aku tidak bermaksud sejauh ini." Redi melangkah maju satu langkah. Suaranya terdengar berat namun jelas. "Kamu tidak hanya mengambil warung," kata Redi. "Kamu mengambil hidup kami." Waro menatap Edi dengan mata berkaca-kaca. "Kami percaya padamu," ucapnya lirih. "Kami keluarga." Kata itu menghantam Edi lebih keras daripada apapun. Ia menunduk, tubuhnya terguncang oleh tangis yang tak bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, keserakahan itu benar-benar hancur menjadi rasa bersalah yang tak tertahankan. Udara di warung semakin dingin, napas Edi semakin berat. Dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Ia terengah-engah, meraih lantai kayu seolah mencari pegangan hidup terakhir. Redi mengangkat tangannya berlahan. "Semua ada akhirnya," katanya, "termasuk kejahatan." Lampu warung padam seketika. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh kabar meninggalnya Edi. Ia ditemukan tak bernyawa di tengah warung sate. Dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap kosong ke arah dapur. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Dokter menyebut serangan jantung. Namun orang-orang tahu, kematian itu tidak sesederhana itu. Sejak hari itu, warung sate tidak pernah dibuka lagi. Tidak ada yang berani mengambil alih. Bangunan itu dibiarkan kosong, berlahan dimakan usia. Meja-meja lapuk, tunggu berdebu, dan papan nama sate Pak Redi memudar dimakan hujan dan panas. Orang-orang yang melewati tempat itu sering berkata masih mencium aroma sate di sore hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara anak-anak tertawa pelan, namun tidak ada lagi yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Warung itu menjadi pengingat bisu tentang keserakahan yang membutakan hati, tentang kejahatan yang disembunyikan di balik wajah keluarga, dan tentang balasan yang tidak pernah salah alamat. Keluarga Ridi memang telah tiada, namun keadilan dengan caranya sendiri tetap menemukan jalannya, dan warung sate yang dulu tak pernah sepi itu, kini selamanya sepi, menjadi saksi bahwa tidak semua yang didapat dengan cara gelap akan membawa kebahagiaan.